Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur masih menyisakan duka dan trauma bagi masyarakat. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, warga di sejumlah wilayah terdampak masih bertahan di pengungsian dan tetap waspada terhadap gempa susulan. Pemerintah pun terus mengklaim bergerak cepat. Bahkan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada 19 Agustus 2026 menyampaikan bahwa pemerintah telah mengirimkan 253 ton logistik ke NTT hingga hari kelima pasca bencana. Bukan cuma makanan dan minuman, bantuan tersebut disebut juga mencakup tenda, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan lainnya. Distribusinya dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Izin Pak Menteri Sosial, Pak Wamensos, dan Lanut, kemudian para penerbang. Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana poskonya ada 2. Pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya di Manggarai, Manggarai Barat, Timur, kemudian di Ngada, ya. Kemudian di posko 2 di Maumere, di sana akan didorong ke Sika, Ende, kemudian Nage Keo. Wah, 253 ton? Kalau mendengar angkanya, rasanya bantuan sudah mengalir deras dari pusat sampai ke pelosok. Tapi, disinilah pertanyaan masyarakat mulai muncul. Di media sosial, beredar sejumlah unggahan warga yang memperlihatkan bantuan dalam jumlah terbatas yang mereka terima. Ada yang menunjukkan beras beberapa kilogram, mie instan, hingga telur yang kemudian harus dibagikan untuk kebutuhan warga dalam satu lingkungan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena bantuannya sudah sampai di desa kami, ya di desa Compang Beluk, Kecamatan Lampareda. Jadi bantuannya itu berupa 2,5 mok beras. Sementara ini tambahannya dari desa yaitu 1,5 kilo ditambah 2 bungkus mie. Kalau dari pemerintahnya itu, entah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ya lumayan 2,5 mok ya, walaupun sedikit tapi kami bersyukur karena bantuan ini sangat berarti bagi kami. Halo Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang terhormat, ini kami sudah terima bantuannya. Ini ada telur 10 butir, minyak ada 1/4 liter, dan juga ada mie 1 dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk 1 RT. Dalam 1 RT ada 30 kepala keluarga. Ya, terima kasih banyak untuk bantuannya Pak Prabowo. Kalau unggahan-unggahan tersebut memang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, tentu wajar kalau masyarakat bertanya. Katanya ratusan ton, kok yang sampai ke warga terasa sedikit? Nah, ini yang harus dijelaskan. Karena masalahnya bukan sekedar berapa ton bantuan yang dikirim dari pusat. Pertanyaannya adalah, berapa yang sudah sampai ke tangan warga? Didistribusikan ke wilayah mana saja? Berapa jumlah penerima di setiap titik? Dan yang paling penting, apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Jangan sampai di atas kertas angkanya fantastis, tetapi ketika sampai ke pengungsian, warga masih harus saling berbagi untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Namun tentu saja, kita juga harus fair. Bantuan yang dikirim pemerintah tidak semuanya berupa beras, mie instan, atau telur.
Pemerintah secara resmi menyebut bantuan juga terdiri dari air minum, makanan, tenda, obat-obatan, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Artinya, yang perlu diperiksa sekarang bukan sekedar pemerintah kirim atau tidak, tetapi bagaimana rantai distribusinya setelah bantuan meninggalkan gudang. Karena dalam situasi bencana, 1 kilogram beras yang benar-benar sampai ke warga jauh lebih berarti daripada 1.000 kilogram yang hanya tercatat dalam laporan. Jadi pemerintah jangan cuma sibuk menunjukkan angka. Warga juga berhak melihat hasil akhirnya. Karena bagi masyarakat yang masih tidur di tenda, masih trauma setiap kali merasakan getaran, dan masih kehilangan rumah atau tempat mencari nafkah, yang mereka butuhkan bukan angka ratusan ton. Mereka butuh bantuan yang benar-benar sampai. Dan kalau memang ada kendala distribusi, sampaikan secara terbuka. Kalau ada bantuan yang belum merata, segera benahi. Sebab dalam kondisi bencana seperti ini, masyarakat tidak sedang mencari siapa yang paling bagus membuat laporan. Mereka cuma ingin satu hal, negara benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan.